Sebelumnya kan kita sudah menyinggung sedikit berkaitan dengan bagaimana supply dari global yang terbatas berkaitan dengan bahan baku kokoa begitu. Tapi kan di sisi lain potensi atau demand-nya ini cukup tinggi. Kira-kira strategi apa yang akhirnya diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan kondisi yang ada begitu, Pak? Ya, seperti tadi saya sebutkan di pendahulunya ya, ini struggle-nya adalah mencari bahan baku sebenarnya. Jadi ini PR dari bagian purchasing kami untuk mencari bahan baku yang memenuhi standar, tapi juga butuh dalam jumlah yang cukup signifikan lah. Sehingga source-nya memang diambil dari berbagai daerah. Nah, kalau memang masih kurang, kita juga menjajaki dari luar juga. Oke. Supply terbatas di level hulu, tapi di sisi lain di hilir demand-nya sudah cukup tinggi. Apakah ini berpengaruh juga terhadap harga, membuat harga akhirnya produk akhir ini jauh lebih tinggi begitu? Ya, betul sih. Tapi kita harus mencermati hal ini secara hati-hati. Jadi kita tidak bisa secara langsung ya mentransfer tambahan biaya ini kepada pelanggan kami. Karena memang kebanyakan pelanggan kami ini adalah dari sisi industri, UMKM, sehingga bisa mengakibatkan kenaikan harga dari produknya mereka juga. Nah, untuk itu kita kalau perlu dirasakan perlu, kita akan menyesuaikan secara moderat dan transparan. Jadi komunikasi ini penting untuk disampaikan dan didiskusikan terhadap customer kami. Oke. Dan sebenarnya hubungan kami dengan customer itu bukan hanya sekedar hubungan dagang, jual beli, jadi nggak melulu soal harga. Tapi kita ini harus bisa mendudukan diri sebagai mitra. Mitra dalam artian bukan hanya kita mensuplai apa kebutuhan mereka, tapi kadang-kadang kita juga secara inisiatif memberikan input, misalnya tentang tren atau produk-produk baru yang bisa menambah portfolio buat produk mereka. Perspektif bisnis. Betul. Dan kedepannya kita juga sedang merencanakan untuk memberikan advice finansial juga. Sehingga dengan demikian hubungan kita ini menjadi lebih dekat secara emosional dan long lasting ke depannya. Oke, ini menarik begitu. Tadi ada menyebutkan bahwa sebenarnya hubungan yang sudah terjadi antara dari Winco sendiri bersama dengan mitra yang cukup banyak begitu, merupakan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha UMKM, usaha kecil menengah. Nah, kira-kira sampai saat ini kita tahu bahwa selama sekitar seminggu 2 minggu terakhir ini kan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa ada aksi demonstrasi di mana-mana yang akhirnya berefek terhadap ketakutan masyarakat untuk keluar rumah. Ini kan juga langsung berdampak juga terhadap daya masyarakat untuk berbelanja. Salah satunya adalah sudah bisa dipastikan terdampak adalah produk-produk UMKM yang akhirnya tidak terbeli lagi begitu. Nah, kira-kira mengadres kondisi saat ini dari Winco sendiri terhadap mitra-mitra yang ada seperti apa, mengingat memang kalau kebanyakan B2B pasti efeknya nanti terasa ya setelah beberapa waktu ke depan begitu kan Pak. Tapi kan bagi UMKM ini langsung begitu. Kira-kira bagaimana responsnya? Ya, alhamdulillah sementara ini belum terasa dampaknya ya. Karena memang dari pabrik sendiri produksinya kita ada di Sumedang yang memang jauh dari pusat kota ini ya. Jadi masih aman dalam hal produksi, dalam hal supply-nya, permintaan, order juga belum kelihatan masalah. Dan alhamdulillah lagi kejadian ini nggak lama ya Mbak ya, cuma berapa hari. Mudah-mudahan tidak berdampak secara signifikan. Ya. Oke, kalau ada rencana pengembangan kegiatan usaha baru, apakah memang kalau dari Winco sendiri adakah Pak, dan sejauh ini bagaimana progresnya dan kira-kira kapan penerapan rencana tersebut akan dijalankan? Ya, memang kita ada rencana ya. Kita lihat ini Indonesia ini produsen buah segar terbesar di dunia ya, dengan kapasitas 24,9 juta ton per tahun. Dan ini industri hulu ini diolah menjadi minuman sari buah, kemudian manisan buah, buah dalam kaleng, termasuk selai juga. Jadi artinya apa? Artinya untuk mengimbangi berkembangnya potensi industri hulu ini sangat layak
kita optimalkan untuk industri hilir dan industri antaranya juga. Kalau kita lihat dari situs foodreview.co.id, ini potensi permintaan akan selai ini meningkat drastis ya. Itu dari industri roti, kemudian yogurt, ice cream, dan industri rumah tangga juga. Untuk itu kami merasa memang akan menambahlah kegiatan usaha kami di bidang KBLI yang baru ya. Jadi tadi pengolahan gula lainnya bukan sirup, itu selai, itu KBLI nomor 10719. Kemudian tepung campuran dan adonan tepung, itu KBLI 10614. Oke, berarti bisa dikatakan olahan buah begitu ya, Pak, rencana ekspansi atau pengembangan lini bisnis lainnya. Diversifikasi usahanya begitu. Kira-kira kapan Pak rencananya usaha ini akan dilaksanakan ini sekarang produksinya? Sekarang sedang setting mesin, Mbak. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya, termasuk lagi registrasi KBLI-nya juga. Itu mungkin butuh waktu berapa bulan. Oke, kita tahu sebenarnya kan kalau bicara berkaitan dengan pangan mungkin hasil akhir dari coklat sendiri, kemudian juga tadi Anda menyebutkan bahwa diversifikasi usaha Winco sendiri adalah potensinya arahnya adalah ke olahan buah begitu. Ini kan bicara berkaitan dengan pangan, di mana sebenarnya pangan ini juga beberapa waktu terakhir cukup dalam tanda kutip diatur oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang mungkin sangat berpengaruh adalah berkaitan dengan makan bergizi gratis, kemudian di sisi lain juga ada dalam tanda kutip pajak-pajak yang akhirnya diterapkan oleh Kementerian Keuangan berkaitan dengan produk-produk pangan begitu. Nah, kira-kira dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang mana yang akhirnya paling berpengaruh mungkin secara positif dan juga secara negatif terhadap kondisi bisnis Winco sendiri, Pak? Ya, menurut saya so far belum ada lah berimpact secara langsung ya. Jadi kami ini memang menuruti regulasi yang ada. Mengurus surat-surat izinnya secara lengkap semuanya. Sementara ini nggak ada yang terlalu berimpact. Tantangan terhadap kebijakan pemerintah. Oke, baik. Kalau perkiraan Anda terhadap mungkin kan harga koko ke depannya memang masih belum bisa dikatakan akan turun begitu. Kira-kira dampaknya terhadap kinerja korporasi seperti apa, Pak? Ya memang kita harus mensiasati nih jadinya ya. Jadi artinya kita juga harus memperkuat, membuat strategi lah, inisiatif strategi. Jadi ke luarnya kita memastikan ketersediaan bahan baku di pasarnya itu tetap ada. Kemudian memperluas jaringan distribusi hingga ke pelosok Indonesia dan ke channel-channel tambahan. Kemudian harus melakukan inovasi juga, inovasi produk ya. Dan diversifikasi produk juga. Jadi kita harus merambah pasar-pasar yang baru.